Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Suciarti, kelas PGSD 6B dengan NPM 18160065. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu hakikat masalah pendidikan. Masalah pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah pendidikan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu problematika pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, masalah efisiensi pendidikan. Yang ketiga, masalah efektivitas pendidikan. Dan yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Hubungan keempat masalah pendidikan tersebut dapat disajikan dalam Bagan atau Reja Mutjaharjo tahun 2001 pada halaman 496 sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah partisipasi pendidikan. Masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan adalah rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan raw input atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan. Masalah partisipasi pendidikan berhubungan dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kemampuan ekonomi orang tua, kondisi fisik dan psikis calon peserta didik, terbatasnya daya tampung pendidikan, dan keterjangkauan lokasi pendidikan. Yang kedua yaitu masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses mengubah atau transformasi masuk produk raw input menjadi produk output. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan. Dalam arti, menghitung jumlah murid atau mahasiswa atau peserta didik yang putus sekolah, mengulang atau selesai tidak tepat waktu. Yang kedua yaitu masalah efisiensi pendidikan berhubungan dengan kualitas. Tenaga kependidikan peserta didik, kurikulum, program belajar dan pembelajaran saran atau prasarana pendidikan, dan suasana sosial budaya. Yang ketiga yaitu ada masalah efektivitas pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan atau output. Artinya, sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Yang keempat ada masalah relevansi pendidikan. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya, atau secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi pendidikan berhubungan dengan tuntutan satuan pendidikan yang lebih atas yang terus meningkat dalam upaya mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. Aspirasi dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat dalam upaya mencapai kehidupan yang berkualitas, ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Yaitu yang ini ada faktor-faktor penyebab masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pertambahan jumlah penduduk yang cepat. Yang kedua, kemampuan ekonomi keluarga. Yang ketiga, kesadaran akan arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Yang keempat, terbatasnya daya tampung satuan pendidikan. Yang kelima, kualitas tanpa kependidikan. Yang keenam, perkembangan ilmu dan teknologi. Yang ketujuh, aspirasi masyarakat dan tuntutan dunia pekerjaan. Yang kedelapan, keterbelakangan budaya. Yang D, ada upaya mengatasi masalah pendidikan. Yang pertama, ada upaya pemecahan masalah secara konvensional, yaitu upaya pemecahan masalah dengan cara yang biasa dilakukan. Upaya ini antara lain, yang pertama, penambahan jumlah bangunan atau kelas lembaga pendidikan. Yang B, penambahan jumlah tenaga kependidikan. Yang C, penambahan dan penggantian sejumlah sarana atau prasarana pendidikan. Yang D yaitu melaksanakan penataran. Yang kedua yaitu upaya pemecahan masalah secara inovatif. Artinya, pemecahan masalah dengan cara baru yang dilakukan dengan pendayagunaan hasil kreativitas tertentu, terutama yang baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Upaya pemecahan masalah pendidikan secara inovatif antara lain, yang pertama ada sistem pembagian online, yang kedua pemanfaatan fasilitas multimedia, yang terakhir yaitu modernisasi pengelolaan pendidikan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.